Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pemkab Bangli mengantisipasi bencana longsor dan pohon tumbang yang kerap terjadi saat musim hujan. Ratusan pebalap dari Jawa dan Bali ikut serta dalam balap motor enduro di sirkuit Desa Penarungan, Mengwi, Badung. Menikmati sup kepala ikan dan ikan goreng di Pantai Matahari Terbit, Denpasar. Pembalap dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali beradu nyali dalam kompetisi balapan motor enduro yang berlangsung di sirkuit di Desa Penarungan, Mengwi, Badung. Namun ada yang berbeda. Kali ini pebalap berada di garis yang ditentukan, dan saat aba-aba dibunyikan, mereka langsung berlari menuju sepeda motor yang berada di garis start. Peserta harus melewati berbagai rintangan seperti tikungan yang tajam, lintasan berlumpur, dan berbatu, dan melewati batang pohon yang besar. Ini menjadi tantangan bagi pebalap di medan Signature Race dan Uncle Hart Enduro. Kayunya karena terlalu licin dan ini sirkuitnya juga basah. Jadi cukup kerepotan juga ya? Ya, cukup kerepotan. Tadi kalau kubangan lumpurnya gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Ada. Ini untuk ikut event ini persiapannya berapa lama sih? Cuma berapa hari, 3 harian persiapannya. Di motor aja latihan dah. Latihan nggak terlalu ya? Kalau motornya ada penambahan khusus atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Artinya masih tetap ini ya? Ya, Tanpa custom gitu ya? ya custom sendiri. Tantangan dan rintangan tentu menjadi daya tarik penonton dalam lomba ini. Peserta akan diuji tidak hanya skill dan nyali, tetapi juga daya tahan untuk menaklukkan setiap rintangan. Memang konsepnya kita mengedepankan fun, karena di Indonesia juga pada umumnya baru diadakan kejuaraan enduro. Sekali di samping kita fun, di sini mungkin ada bibit-bibit untuk atlet enduro race. Iya. Dari lomba ini nomor yang paling unik apa sih nih? Dari lomba ini nomor yang paling ini itu adalah kelas slip engine dan kelas Win, Honda Win. Ya, kenapa kok ini paling unik? Ya, karena dengan rintangan motor trail yang jangkung-jangkung, kita coba memasukkan motor trail. Apakah motor trail bisa melewati dengan banyak rintangan yang kami buat seperti ini. Dalam ajang balap motor enduro, tidak hanya dilombakan nomor trail ber-cc besar, namun juga kelas khusus untuk penggemar motor jenis old bertipe on-road dan semi-trail. Kedua jenis motor memiliki spesifikasi mesin dan suspensi yang masih standar. Ajang lomba motor enduro ini termasuk jarang digelar di Indonesia. Panitia berharap lomba ini bisa menyalurkan potensi dan pembalap berbakat untuk dipersiapkan di ajang yang lebih besar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Keterbatasan fisik tidak menjadi kendala bagi Niputu Sriwidya Meganastasia, gadis berusia 10 tahun yang biasa dipanggil Tasya. Sepintas, penampilan Tasya tak berbeda dengan anak-anak lainnya. Perbedaan baru terlihat ketika dia berbicara. Tasya ternyata sejak lahir tidak bisa mendengar alias tunarungu.
Meskipun demikian, gadis ini tidak patah semangat. Kepribadian serta keluasan berlenggak-lenggok di atas catwalk membuat Tasya menjuarai lomba fashion berkali-kali. Menurut kedua orang tuanya, sejak umur 4 tahun, Tasya sudah terlihat percaya diri tampil di muka umum. Menyadari bakat sang anak, orang tuanya mengirim Tasya kursus modeling. Jadi begini Pak, Tasya hobinya itu model dan menari. Dari umur 4 tahun saya melihat Tasya itu senang melihat video model, dia senang baria seperti itu sampai ngeden-ngeden di depan kamera HP-nya. Nah di sana saya melihat anak ini punya talent di sana, sehingga saya mengarahkan anak ini untuk menjadi anak yang di bidangnya. Nah, saya kasih tahu ibunya bahwa anak kita seperti ini, dan ibunya akhirnya mengambil inisiatif untuk mencari satu agent model, guru model, dan kita di sana waktu itu mencari dan mencoba menaruh Tasya di modeling pertama. Ya syukur Pak, puji Tuhan, Tasya menyukai itu dan gurunya pun melihat ada bakat di sana. Akhirnya kita tetap teruskan perjalanan Tasya di model ini sehingga dia menjadi seperti sekarang seperti itu. Dan di samping itu juga dia sangat membidangi menari Bali, dia bisa, ngeden pun dia suka. Jadi anak ini memang talentnya ada di sana. Karena emang Tasya anaknya juga mungkin karena dia fokus dan dia bener-bener ngelihat aku banget, jadi kayak copy paste cepet banget, jadi itu nggak masalah. Apalagi dengan keterbatasan aku yang mungkin cuma ngerti dikit-dikit bahasanya, tapi aku yang bener-bener yang bisa banget langsung ngasih materi ke dia dan dia tuh langsung dapet gitu. Jadi kalau untuk dibilang sulit, enggak, sama sekali enggak. Anak ketiga dari 4 bersaudara, perlahan namun pasti mulai meraih mimpinya. Ia tidak hanya menjuarai ajang lomba fashion regional maupun nasional, pada ajang internasional yang akan digelar beberapa bulan mendatang. Kita sebagai orang tua Tasya adalah kita mengembangkan bakat anak kami untuk menjadi anak yang lebih berprestasi. Bakatnya di mana nih? Bakat anak saya adalah ke modeling ya. Memang dari kecil sudah terlihat dia suka dengan fashion gitu. Jadi saya lebih mengarahkan anak saya ke modeling karena dengan keterbatasan anak saya yang tuli, tidak mendengar, jadi saya arahkan anak saya ke modeling. Di luar dunia fashion, Tasya seperti anak lainnya bersekolah di SLB Negeri 1 Badung. Prestasi di sekolah juga diraih dengan baik dan sekolah mendukung kegiatan fashion yang ditekuni selama ini. Orang tua juga dan kami menyadari bahwa Tasya memiliki bakat yang seperti kita ketahui saat ini, Tasya berbakat di bidang modeling. Kami tentu dari sekolah mensupport Tasya untuk terus mengembangkan bakatnya. Jadi seandainya Tasya ada kegiatan ketika di luar sekolah, ketika jam pelajaran, kami akan mendukung Tasya kemudian untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan kegiatan sekolah bisa diikuti melalui kegiatan daring. Keterbatasan pendengaran tidak membuat Tasya patos semangat mengejar mimpinya. Ia juga tidak rendah diri. Bagi Tasya, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Justru dengan keterbatasan yang dimiliki, Tasya semakin terpacu maju dan membuktikan kemampuannya. Bagi Tasya, meski hidup yang dijalani tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin melakukan sesuatu yang mustahil. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pantai Matahari Terbit Sanur dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah. Selain menikmati suasana pantai, wisatawan yang datang juga bisa mencoba aneka kuliner. Salah satunya adalah kuliner sup kepala ikan dan ikan goreng. Sup kepala ikan yang disajikan diracik dengan bumbu genap khas Bali. Sementara ikan goreng ditemani sambal terasi dengan cita rasa khas. Seporsi sup ikan goreng dan nasi
dijual seharga Rp35.000. Di tempat kami ini ciri khasnya sambalnya ciri khasnya rasanya agak beda dari yang lain. Itu yang membuat ciri khas kami beda dari di tempat lain. Kadang bumbu supnya itu beda juga. Itu aja sih yang membedakan. Ya kalau di sini pakai bumbu genep Bali. Campuran tuh ada semua rempah-rempah begininya tuh. Kayak kunyit itu semua ada campurannya tuh. Bedakan sambalnya cuma dirasa sih. Tapi sambal kita agak pedas sih. Bisa dibilang agak pedas. Oke. Maka itu yang membuat orang suka dengan sambal kami. Rasanya sih enak, beda sih ya sama yang lain. Terus ikannya nggak terlalu bau amis. Kan biasanya kalau sup kepala ikan tuh kan kadang kalau orang nggak pinter masak tuh kan pasti amis loh ya. Kalau ini nggak. Kalau harganya terjangkau sih menurut saya. Terus kalau tempatnya juga bagus karena langsung view pantai ya. Itu yang bikin enak sih makan di sini. Warung sup kepala ikan ini dibuka mulai jam 8 pagi hingga 6 sore. Setiap harinya tempat ini ramai dikunjungi pelanggan serta wisatawan yang sedang berlibur di Bali. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksemo.